Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan mata kuliah desain 2 pertemuan ke-6 ya. Berarti tinggal 1 kali pertemuan lagi kalian sudah UTS. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, pertemuan hari ini silahkan siapkan atau paparkan tugas yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Saya urut berdasarkan nomor absen saja ya. Jadi yang belum atau tidak memaparkan materi tidak ada absen. Namanya saya panggil dari Hengki Susanto Sitorus, ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada nih orang nih kemana. Alasannya kerja nongol-nongol UTS nih. Noval Rafif Rahmat. Ya, hadir, Pak. Ya, silakan paparkan apa yang sudah kamu kerjakan. Langsung share screen aja, Pak. Ya, langsung share screen aja. Ini, Pak, siapa jadinya? Oke. Terus perhitungan Excel-nya? Misalnya, saya belum ngitung yang ini, Pak, yang nggak ada kayak KB, terus midshift F, midshift F sama apa sih, Pak? Sama TKM, Pak. Kenapa belum dihitung? Iya, Pak. Kenapa tuh? Oh, diem. Kenapa belum dihitung? Iya, terakhir sih saya itu. Coba lihat gambarnya. Belum saya lengkapin semua ininya, Pak. Oke. Coba lengkapin. Kan kemarin saya sudah ajarkan ya, kalau misalnya contoh ada garis LKM. Nah, LKM itu sama dengan skalanya pembagiannya berapa? Ya, Iya, iya, Pak. kan jadi ketahuan apa namanya nilai yang akan dibagi itu berapa. Iya, saya belum lengkapin itu ya, Pak. Lalu ini kenapa yang garis putih 2 itu melengkungnya seperti itu? Displacement mold sama include-nya, Pak. Ya, Dari tabelnya nilainya segitu, Pak. Terus mepet displacement mold kalau sama include. kalau mepet memang mepet, cuma kalau untuk Ya. bentuknya dia tidak terjadi lengkungan di syarat R2 seperti ini. Kalau dia terjadi lengkungan begini, berarti bentuk lambung di line span-nya ada permasalahan. Ya, artinya ada permasalahan karena kan ketika bentuk displacement yang streamline seperti yang saya contohkan kemarin, itu artinya kan dari dia V dari bentuk lambungnya tuh stabil. Nah, kalau seperti ini kan ya ada nilai yang besar. Tiba-tiba nilainya naik tapi tidak streamline. Berarti ada sesuatu yang nggak beres nih di hitungannya nih. Silahkan cek lagi. Ya,
Iya Pak, baik Pak. Iya Pak. Lalu untuk pembuatan skala, tolong jangan terlalu numpuk di posisi bagian kiri gini nih. Ini Pak. Ya, itu kan terlalu numpuk di kiri. Iya Pak. Masih nggak bisa ngasih ini Pak, yang tanda gitu. Nah, ini kan kalau terlalu numpuk di kiri gitu kan nanti saya akan mengoreksi garis-garisnya kan sulit. Silahkan ada beberapa ordinat atau garis yang mengalah, artinya entah skalanya dibesarkan atau skalanya dikecilkan sehingga sedikit ke arah tengah. Dari nilai yang di tabel Excel yang saya buat itu nggak semuanya kamu samakan dengan nilai itu. Kan saya sudah kasih tahu Oh, jadi skalanya bebas. bisa dikecilin, bisa dikecilin ya Pak. Iya, itu kan hanya untuk membantu. Sebenarnya saya nggak mau saya kasih itu, cuma itu lebih untuk mempermudah aja. Ya, Iya, Pak. lalu garis bantu kalau gambarnya sudah selesai, silahkan dihapus. Iya, iya Pak. Lalu titik dari displacement ini dan volume displacement itu dia mulai dari 0. Jadi titik yang ada di syarat air 1 ini silahkan kamu tarik garis lagi sampai dengan 0. Tapi jangan berubah titik. Itu dari sini Pak. Ya, tapi titik yang di syarat air 1 jangan sampai bergeser. Oh, iya Pak. Berarti harus dicek lagi nih. Berarti ada sepertinya ada nilai yang ganjal atau nilai yang salah di syarat air 2 nih. Karena dia terjadi garis yang tidak streamline di sini. Ya, baik Pak. Berarti yang ditarik dari 0 itu cuma displacement doang ya Pak? Ya, dua-duanya itu displacement dan mole. Displacement include sama mole. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya deh sama kamu. LKM itu apa sih? Apa LKM? Hmm? LKM. LKM, longitudinal keel to metacenter. Oke, itu kepanjangannya. Letaknya di mana kalau di kapal? Belum tahu Pak. Oke, pelajari. Lalu KB Ya, itu apa KB? KB Saya mau nanti ketika ujian kalau ditanya langsung tak 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 jawab gitu ya. Karena kalau enggak ya terlalu lama waktunya terbuang-buang. Ya. Iya Pak, nanti saya pelajarin lagi tuh, saya belum. TKM apa TKM? Transfer keel to metacenter. Letaknya? Belum tahu Pak. Kalau MTC itu apa? Kalau WPA apa WPA apa? Kenapa Pak? Kalau WPA apa WPA? Ya, lama kan. Belum hafal Pak. WPA. Oh, ini bukan buat dihafal tapi dipahami. Ya Pak, saya belum terlalu paham. Oke, silakan rapihkan cek lagi nih perhitungan Excel-nya nih karena saya curiga yang perhitungan displacement.
Ya, sama yang di apa namanya, 2 garis bawah nih. Melengkungnya seperti itu ya. Ini Pak. Ya, ini saya Berarti kalau curigain. yang gini salahnya di mana Pak? Ya itu kenapa kamu yang titik ujungnya ngangkat gini nih? Coba ujung kanan nih, kenapa ke atas gitu? Iya. Hah? Nah, itu Ini pasti kamu titik-titiknya saya ada. berubah itu. Kamu pasti nggak pakai SPL, nggak pakai spline fit itu, ya kan? Nah, kemana coba? ITB. Ini ya pada diperbaiki Pak. Kok kayak ini sih? Oke. Lalu untuk apa namanya? Tadi kan pembagian sudah ya, jangan terlalu mepet di kiri. Lalu untuk penamaan juga jangan terlalu kecil. Ya sedikit Baik Pak. dibesarkan. Ya Pak. Ini juga pelajaran buat yang lain ya. Kalau ada kesalahannya sama. Supaya saya bicaranya nggak mengulang-ulang. Baik Pak. Oke. Nah, ini kan ada tulisan LBM nih. Coba kamu lihat LBM-nya garis ungu. Ya Pak. Nah, ya apa iya sampai kebalik itu? Kalau memang kamu mau taruh di bawah, kan kalau di garis yang atas kan dia letaknya di atas. Iya Pak. Sejajar. Kalau kamu mau taruh di atas ya di atas. Kalau mau kamu taruh di bawah ya berarti di atas garisnya, jangan terbalik seperti ini. Jadi proporsional atau etika membacanya tuh jelas. Ya. Ya Pak. Oke, silahkan pelajari yang saya tanyakan tadi, karena minggu depan kan kalian harus plot gambarnya. Nah, nanti ketika UTS, saya akan koreksi hasil plot kalian tersebut. Saya akan uji hasil plotan kalian itu ya. Ya, baik Pak. Oke, close. Selanjutnya Andika Loren Nugroho. Maaf Pak, saya belum ngerjain Pak. Lanjut Amelia Berliana. Iya Pak. Silakan share screen. Ini Pak, punya saya jadi Tuh, kenapa itu? kayak detak jantung. Kayaknya itunya Pak, Nah, penghitungannya salah juga. berarti di sini terlihat nih ada something wrong di hitungan 3. Syarat air 3. Iya, yang bengkokan ini ya Pak. Ya, coba cek lagi. Syarat airnya berapa? Belum tes. Syarat airmu berapa? 5,7. Sama kayak punyanya siapa tadi? Noval. Iya Pak, soalnya kapal pembanding kita sama Pak. Oh, apa ya syarat airnya sama juga? Pak. Syarat airnya sama juga memang. Iya Pak. Ukuranmu berapa sih? Serat LOA-nya Pak. Ya, LOA 119 sama LWL. LWL sama LOA sama 119. kalau punya Novel berapa Novel? 119,7 Pak. 119,7 beda 0,7 ya. Oke deh. Nah, ini kamu cek lagi berarti di perhitungan di syarat R3 ya.
Sama yang displacement-nya juga sama nih, ada sesuatu yang mengganjal di syarat R2 nih. Ya. Coba kalau kamu titik syarat R2-nya, nah itu kamu geser ke kiri, kamu luruskan supaya streamline. Titiknya aja, titik di syarat R2. Nah, itu kalau dilurusin kayak gitu, yang digantinya di mana Pak nanti Pak? Di tabelnya apa di Nah, ini kan pengecekan saja. Coba geser lagi ke kiri. Dilihat streamline-nya seperti apa. Terlalu jauh. Gini, Pak. Nah. Coba zoom out lagi. Itu zoom in, zoom out, zoom out. Nah, berarti kan di sini ada garis yang tidak streamline antara syarat R2 dan 3. Ini kalian silahkan cek lagi di tabel Excel-nya, kan kalian bisa runutkan tuh. Kalian yang perlu kalian koreksi adalah displacement mode atau include. Kalian kan bisa double klik itu. Kalian lihat lagi rumusannya ini kemana sih? Misalnya ke kolom B. Nah, kamu cek di kolom B itu nilai dari mana. Kan seperti itu cara ngurutinnya ya. Supaya tidak terjadi seperti ini. Apalagi yang di ordinat apa nih? Kayaknya LBM LKM ya yang melendung nih. Yang melendung itu TKM sama TBM. bentar, Pak. Bingung kalau warnanya sama. Iya, TKM sama TBM. Sama yang di sebelah kanan ini. Ini apa lagi nih? Midship F. Sama atasnya apa itu? Midship F. DDT. DDT. Iya, Pak. Oke. Perhitungannya salah berarti ya, Pak. Ya, dirunutin lagi karena kan ketika di displacement pun ada something yang berbeda kan garisnya kan. Berarti cek lagi nih syarat R1 dan 2. Syarat R2 dan 3. Ya. Coba ya. Kalau yang ini gimana, Pak? Itu midship apa itu? B. Midship B ya. Iya, Pak. Nah, itu sepertinya kalau seperti ini tuh tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu ekstrim seperti yang ada di midship F dan LBM ya, DDT. yang sebelah kiri itu. Oh iya. Iya, Pak. Oke. Wis. Sama seperti novel juga, silakan skalanya itu kalian cantumkan di ordinat masing-masing ya. Iya, Pak. Berarti, Pak, kalau misalnya garis yang sebelah sini, semisal bersinggungan dengan sini boleh, Pak? Sebelah kiri sama kanan boleh bersinggungan? Kalau bersinggungan tapi selama masih ada di kolom kotak yang besar ini tidak apa-apa. Jadi jatah wilayah kekuasaan deh bahasa kerennya itu kalau yang di kiri ya sekolom besar yang di kiri ini. Ya. Lalu yang di kolom kanan ini ya seluasan yang kecil ini. Oke. Jadi kalau misalnya displacementnya bersinggungan dengan midship F nih, tidak apa-apa. Selama dia masih ada di kolom yang besar di sebelah kiri. Oke? Oke, Pak. Oke, apa yang saya tanyakan sama Mas Novel tadi, silahkan Amel pelajari juga.
pasti juga belum ngerti. Iya Pak, sejujurnya letaknya agak bingung Pak. Letak apa tuh? Letak-letak garisnya. Ada di mana gitu. Oh, kalau letak sih nggak apa-apa. Yang penting dia mengisi di kolom sebelah kiri yang besar ini. Jangan terlalu numpuk di kiri. Ya ini kan terlalu numpuk di kiri nih. Misalnya garis MTC-nya atau TPC-nya kamu mau agak ditengahin. Ya nggak apa-apa. Berarti kan tinggal angka skalanya kamu rubah. Toh, Iya Pak. misalnya KB-nya mau sedikit ke kanan, ya sudah skalanya tinggal dirubah. Artinya jangan menumpuk di satu sisi karena nanti akan kesulitan dalam membacanya. Intinya itu aja. Baik Pak. Oke, next Bayu Segara Kamil. Iya Pak, bentar. Nah, loh, Udah kelihatan belum Pak? dah. Oke. Ini masih banyak garis yang kurang nih. Iya Pak, ada 3 garis yang belum. Midship F, KB, sama TBM. Oke, nah kalau lihat punyanya Bayu Segara, Bayu deh. Iya. Nah, punya Bayu nih kalau dari displacement udah better nih ya. Jadi tidak ada apa namanya something wrong di beberapa syarat air bawah, misalnya syarat air 2 atau 3-nya. Tetapi dia ada kesalahan atau ini kayaknya ini ada angka yang belum dimasukkan ini di syarat air mulai dari 11 atau 10. Jadi dia nilainya terlalu besar. Silakan kamu cek di syarat air 10 dan 11-nya. 11 dan 11,8 ya. 11,6 Pak. Nah, 11,6. Nah, ini silakan cek lagi nih. Ini ada nilai yang apa namanya, nilai pembagian yang belum dimasukkan kayaknya. Oke Pak. Nah, ini garis yang lain saya belum lihat nih. Ya, kayak KB, mana KB? Iya, belum Pak. KB itu apa KB? Bukan keluarga Wah, saya belum terlalu berencana ngerti ya. Pak, belum saya pelajarin lagi. Bukan keluarga berencana ya. Pokoknya nanti ketika UTS saya tidak akan mengulang-ulang lagi ya. Jadi apa yang saya tanyakan kalau kalian tidak bisa, ya sudah tidak ada nilai. Baik Pak. Oke. Nanti saya akan kasih kalian 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu kalau misalnya terjawab semua nilainya 100. Berarti kan satu pertanyaan nilainya 20. 20 dong, Oh. Bang. Oh iya. 20 apa 10? 10 Pak, 10. 10 Ya, pertanyaan. nilainya 10. Berarti satu pertanyaan nilainya 10. Kalau terjawab cuma 4 ya berarti dapat nilai 40. Sampai sini jelaskan, Bang? Jelas Pak. Oke, silahkan kalian pelajari. Pak, Bayi mau nanya Pak, buat Boleh. skala tuh ada ketentuannya nggak sih Pak? Skala di mana? Skala di sini, soalnya kalau yang digambar sama yang tabel komputer kan itu 0,1-an semua. Cuman di sini tuh buat DDT saya pakai 0,2. Enggak ada ketentuan. Artinya sebenarnya ketentuannya tuh cuma satu, supaya gambar itu bisa terbaca di tabel hidrostatiko. Sekarang kalau kamu masukkan nilai asli di situ, apa ya iya akan terbaca atau tergambar di sini? Enggak Pak. Kan tidak, karena nilainya ada yang besar, ada yang kecil sekali. Nah, itu sebenarnya fungsi dari penyekalan itu supaya digambar lebih mudah dalam pembacaannya. Karena kalau kita bawa print out perhitungannya nih, di lapangan kayaknya kan nggak etis banget ya kita bawa perhitungan Excel-nya, kita buka dulu laptop.
Nah, kalau ada gambar kan lebih mudah. Lalu untuk khusus di gambar hydrostatic curve dan Boolean curve, dia di kepala gambarnya tidak usah kalian buat skala. Coba buka kepala gambarnya, lihat. Bayu ke bawah, yang pojok kanan bawah, kepala gambar. Oh, kepala gambar. Belum buat ya? Belum, Pak. Nah, kalau di lens plan di mata kuliah desain 1 kan di pojok kanan bawah ada kepala gambar ya, di mana ada apa namanya, digambar oleh, disetujui oleh, dan skala. Oh, ya. Nah, kalau di hydrostatic curve dan Boolean curve, skalanya kalian nolkan saja. Karena tidak ada skala di dalam skala. Paham nih? Oke, paham, Pak. Jadi gambar yang sudah diskalakan, ketika kalian plot, tidak usah diskalakan lagi. Karena nanti nilainya akan berubah. Jadi ketika kalian ngeplot, udah plot aja apa namanya di A1, ya udah A1 biarkan. Jadi nanti nilai skala tersebut akan masih sama. Oke. Oke, Pak. Oke, close. Selanjutnya Natali Krisandi. Maaf Pak, saya belum sampai gambar Pak. Oke, berarti yang sudah mengerjakan Noval, Amelia, dan Bayu saja yang bertiga ya. Sesuai dengan kesepakatan minggu lalu kan nilai absensi berdasarkan apa namanya, paparan yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, untuk yang terakhir saya mau menyampaikan, waktu itu kan saya pernah menyinggung tentang milimeter blok. Ya, masih ingat nggak saya bicara tentang milimeter blok? Masih, Pak, sedikit. Nah, jadi milimeter blok itu kan fungsinya nanti di gambar hidrostatik itu, mana ya? Saya coba buka dulu. Oke. Ntar lagi loading, tunggu. Saya buka file cat-nya. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, seperti yang tadi saya bilang tuh yang tentang skala. Nah, kan kalau di sini ada skala ya, di lens plan skala 1:100. Karena di ukuran sininya kita sudah skalakan sesuai dengan yang kita buat di kepala gambar. Namun untuk hydrostatic dan Boolean curve di sini tidak usah ada skala. Ini kalian hapus saja. Nah, ini tidak ada skala karena di dalam gambar sini sudah kalian skalakan sesuai dengan yang kalian buat di setiap tabel Excel-nya. Oke. Nah, ini adalah bentuk milimeter blok. Pak, kok gambarnya tidak terlihat?
ketika kalian zoom, nah ini akan terlihat nih. Makanya kemarin kan saya jelaskan tentang perbedaan ukuran ukuran tebal garisnya. Nah ini diingat-ingat ya. Untuk tabel yang terluar ini, yang ada nilai untuk syarat air dan nilai untuk displacementnya ini kalian buat dengan ukuran 0,5 tebalnya. Lalu yang tabel kotaknya, kotak menyeluruh ini, ya, ini kalian buat ukuran 0,5 juga. Lalu untuk tebal garis yang di dalamnya, kalian buat tebalnya 0,5 juga, seluruhnya. Seluruh garis yang di sini 0,5. Termasuk di penanda ini ya. Nah ini juga, ini 0,5 nggak apa-apa. Kalian samakan saja yang ada di dalam sini, tebalnya 0,5. Lalu di milimeter blok ini, setiap garis ini yang saya tandai, ini dia punya tebal yang berbeda-beda. Ya, tebal di garis pertama dia 0,3. Cara buatnya gini. Ini kalian isi full sampai dengan syarat air. Nah, ini kalian isi full sampai dengan syarat air ya, untuk milimeter bloknya. Cara buatnya, di garis nolnya kalian buat saja sembarang. Nah, ini tebalnya tadi adalah 0,3. Ya, ini dia akan berubah tebalnya tuh, 0,3. Lalu, untuk yang garis kedua atau 0,2, kalian buat tebalnya 0,05. Perhatikan di sininya kan 0,1 mili. Nah, ini kan 0,1 mili ya. Milimeter blok itu kalau di sini 1 cm, ini kan 1 cm, berarti kan dibagi 10. Nah, 10 ya. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, ini kita buat sedikit berbeda. Nah, di di 0,1 tadi tebalnya 0, berapa tadi? Kita lihat lagi. Nah, ini 0,05. Nah, 0,05 itu kita buat sampai di 0,4-nya ya. Ini kita buat tebalnya 0,5. 0,05. Nah, ini kita buat sama juga di 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Lalu di 0,5-nya kita buat tebalnya juga berbeda. Di 0,5 itu tebalnya 1, 2, 3, 4, 5, 0,09. 0,09. Di garis yang 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tebalnya 0,13 lagi. Berarti yang setiap 1 cm, dia ketebalannya sama seperti yang ada di nilai 0 sini ya. Berarti ini kan dari sini, dari 0 ke sini adalah 1 cm. Nah, ini punya ketebalan yang berbeda-beda. Begitu juga nanti ke atas. Ke atasnya gimana, Pak? Ke atasnya tinggal kalian copy supaya tidak
pusing buat satu-satu lagi, kalian rotate. Nah, ya seperti ini ya. Setelah kalian rotate, kalian pindahkan ke titik sini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini jadinya ya. Ini kan berarti kan nilainya, nah 0,05, 1, 2, 3, 4, 5, dia punya tebal berbeda lagi. Nah ini jadi nih milimeter blok, tapi ini dalam ukuran 1 cm. Kalau buatnya sesuai sebanyak dengan ini, gimana Pak? Ya kalian tinggal kopikan saja. Nah ini kita copy, kita perbanyak. Nih, perhatikan contoh saya mengkopinya. Ini saya copy sampai dengan titik 0,1 saja. Lalu titik mengkopinya saya ambil dari 0. Saya letakkan di 1. Saya letakkan di 2. Nah, jadi nanti nilainya tidak akan berubah. Terus seperti ini sampai ke lebar lebar sesuai dengan hydrostatic curve yang kalian buat. Ini kan sudah banyak. Lakukan hal yang sama supaya lebih mudah. Nah, ada satu lagi yang sering kalian kesulitan itu memblok gambar. Ketika kalian blok gambar seperti ini, jangan kalian zoom. Karena ketika kalian zoom, kalian hanya mengenai bagian ujung sini saja. Nih, saya coba contohkan ya. Nah, yang terkena hanya ujung sini saja. Ujung terluarnya tidak kena. Jadi ketika kalian memblok sesuatu itu, nah ini terlihat semua. Baru kalian blok. Baru ini kalian copy lagi seperti tahap yang pertama. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Nah, Berarti ini bikin satu-satu ya, Pak? betul. Bikin satu-satu seperti ini ya. Nah, ini sudah banyak nih, kita copy lagi. Nah, kalau misalnya kadang ada kesulitan tuh orang anak-anak ya. Misalnya kalian tercopy semua. Nah, ini kan kena tanda. Ya, untuk menghilangkan tanda ini mudah. Kalian cukup pencet shift. Kalian tahan shift, lalu kalian blok yang akan kalian hilangkan tandanya. Baru kalian copy. Ini kan selesai. Ya, ke atasnya pun sama, kalian lakukan hal yang serupa. Supaya mempermudah, ini diblok saja. Saya rasa sih buat kayak seperti ini 10 menit juga sudah selesai. Intinya jangan sampai salah menitikan saja, karena kalau salah menitikan nanti ketika kalian plot tidak bentuk milimeter bloknya akan berantakan. Karena kan punya tebal yang berbeda-beda tuh. Nah, kalau kalian nitikinnya salah, otomatis nanti milimeter bloknya tidak akan terbentuk, tidak akan jadi. Ini kita copy ke atas. Kalau nanti kalian terjadi kesulitan, kalian bisa lihat atau lihat ulang video yang saya buat ini. Hasil rekamannya kalian bisa lihat. Nah, ini semua terus sampai ke syarat air atau draft kapal rancangan maksimal kalian. Oke. Lalu yang sering terjadi kesalahan selanjutnya biasanya mahasiswa itu dia mengcopy milimeter blok ini langsung ke gambar yang sudah jadi.
Ya, seharusnya supaya nanti kalau ada kesalahan mudah dalam pengubahannya, gambar ini kalian copy dulu. Kalian copy, baru kalian masukkan milimeter block kalian. Nah, ini baru kalian masukkan di sini. Set. Plak, dah jadi. Nah, kadang ada mahasiswa yang kelupaan, dia gambar yang sudah jadi langsung ditimpa oleh milimeter block. Alhasil kan ketika akan ada perubahan garis, dia terjadi kesulitan. Namun kalau belum ditimpa milimeter block kan kalian untuk menggeser-gesernya lebih mudah. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup absensi sudah saya isi ya. Silahkan minggu depan untuk yang ada di luar kota atau jauh bisa kalian titipkan file plotnya ke teman yang ada di sini ya, supaya nanti akan saya periksa. Amel lagi di sini atau di kampung halaman? Di kampung halaman, Pak. Nah, nanti bisa kamu kirim filenya ke yang ada di sini ya. Nanti file plotnya bisa saya periksa. Iya, Pak. Nanti untuk ujiannya silakan dari rumah masing-masing saja. Karena itu syarat wajib desain 2 atau desain 1 sama aja, harus ada bentuk hasil yang sudah kalian buat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini.